Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nur Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas bagaimana biasa. Dan yang masih terbaring sakit, yuk sama-sama kita doakan agar mereka lekas sembuh dan seperti kita bisa melaksanakan juga kegiatan atau aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Badminton lovers, pekan lalu kita telah disuguhkan pertandingan-pertandingan elit dunia di kejuaraan dunia BWF 2025 di Paris, Prancis. Dan yang agak menyesakkannya adalah Indonesia pulang tanpa gelar. Tak satu pun gelar berhasil direbut para pemain Indonesia. Seperti telah saya ulas di video sebelumnya, bahwa memang peluang berat bagi Indonesia untuk bisa mengambil gelar juara dunia di Paris. Melihat perkembangan atau peta kekuatan perbulu tangkisan internasional, perbulu tangkisan dunia saat ini. Dan dengan pemain-pemain Indonesia materi yang ada sekarang ini, saya katakan memang pada saat itu berat bagi kita untuk merebut gelar juara dunia. Begitu pula dengan kesempatan terakhir bagi Fajar dan Rian di ganda putra juga tidak bisa dimaksimalkan oleh keduanya dan mereka sudah tersungkur di babak 16 besar. Mereka tunduk di pasangan dari Jepang, Takura Hoki Yugo Kobayashi. Begitu pula dengan rekan mereka Leo Rolicarnando dengan Bagas Maulana juga sudah tersingkir di babak 16 besar dan memang lawan yang mereka hadapi cukup berat. Xiao Sengjai dan Kim Won Ho yang akhirnya memang menjadi juara dunia di kejuaraan ini. Dan yang masih, kalau kita boleh katakan gembira adalah tampilnya Putri Kusumawardhani menembus babak semifinal di antara jajaran elit bulu tangkis putri dunia. Sayangnya memang Putri harus puas dengan medali perunggu sebagai semifinalis. Ketika di semifinal dia harus mengakui keunggulan pemain Jepang Akane Yamaguchi dalam pertandingan yang ketat 3 game. Dan Akane sendiri akhirnya menjadi juara. Jadi juara dunia untuk ketiga kalinya dia tahu di kejuaraan kali ini setelah di final mengalahkan pemain Cina Chen Yufei. Nah, bagaimana dengan Gregoria Mariska? Kita lihat masih belum maksimal penampilannya dan dia di babak 16 besar disingkirkan oleh pemain yang peringkatnya berada di bawah dia, peringkat dunianya Sim Eugene dari Korea Selatan. Sayang sekali memang harusnya bisa dia kemenangan diambil oleh Gregoria. Namun kita lihat sejak awal game pertama dia sudah keteter dan game kedua juga dia sudah banyak ketinggalan dari Sim Eugene. Dan bagaimana dengan di ganda putri? Alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah karena memang pasangan Anna dan Tiwi mampu menembus perempat final. Bahkan di 16 besar mereka mengalahkan unggulan dari Korea Selatan, baik Hana Lee Sohee, pemain yang cukup kuat, dapat mereka kalahkan. Sayangnya memang mereka di perempat final justru takluk di tangan Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi dari Jepang. Ya, itu hasil maksimal buat mereka. Dan juga pasangan Lani Triamasari dengan Siti Fadia hanya sampai di babak 16 besar juga tidak maksimal penampilan mereka di sini. Juga di ganda campuran, pasangan yang kita harapkan dan mungkin beban bagi keduanya digadang-gadang bisa berprestasi bagus di kejuaraan dunia kali ini. Pemain muda Felisa berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Mereka hanya mampu sampai di babak 16 besar juga. Mereka justru dikalahkan oleh Chen Tangji Toh Ewe dari Malaysia, yang justru pemain atau ganda Malaysia ini menjadi juara dunia akhirnya. Bahkan sebetulnya Chen Tangji Toh Ewe hampir saja tersingkir di tangan Felisa dan Jafar. Tandingan berlangsung cukup ketat, 3 game yang akhirnya dimenangkan oleh Chen Tangji dan Toh Ewe. Kemudian bagaimana dengan
secara keseluruhan pemain-pemain kita ya seperti dikatakan oleh Kabid Binpres PBSI Eng Hian, memang Putri sudah menunjukkan kelasnya, sudah bisa menemukan pola permainannya sendiri, saya setuju. Dan juga memang untuk Gregoria, kemudian Leo dan Bagas, kemudian juga Anthony Sinisuka Ginting juga yang langsung tersingkir di babak pertama, memang menurut Eng Hian masih belum pada performa terbaik mereka. Dan saya lihat juga pemain non pelatnas Sabar Reza, Sabar Karyaman dan Reza Isfahani, sayang sekali mereka juga hanya main satu kali di kejuaraan ini setelah dapat bye di babak 64 besar, mereka di babak 32 besar tumbang. Mereka kalah dan ini memang catatan tersendiri buat Reza dan Sabar agar lebih baik lagi di turnamen berikutnya. Pertama mungkin mereka akan tampil di Hong Kong Open pada pekan depan. Nah, boleh kita katakan memang ini gagal total. PBSI harus melakukan evaluasi yang sangat ketat dan ini peringatan keras untuk PBSI. Tinggal 3 tahun lagi menuju Olimpiade Los Angeles, harusnya sudah bisa menemukan pemain-pemain yang digadang-gadang akan tampil di Olimpiade dan bisa merebut medali emas di Olimpiade mendatang. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi badminton lovers. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian like dan komen. Salam badminton.